محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salah satu sebab menang dunia akhirat yaitu orang yang mencintai orang yang dicintai Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang mencintai saya, dia telah mencintai Allah. Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah, perbanyak membaca selawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sidang jamaah, gunakan 3 menit waktu. Nanti sebelum khatib naik mimbar, insya-Allah akan selesai kita berselawat 300 kali. Karena Jumat sampai hari Jumat sebelum khatib naik mimbar 300 kali, Allah jamin ia mati Islam. Ini digapai di hari ini. Oh, mampu 1000, alhamdulillah. 5000, alhamdulillah lagi. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, tiba kita di halaman 46 lipat on. Wajib haji. Ya, 85. Jadi di dalam kitab mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, kata-kata wajib dan kata-kata rukun itu sama. Tapi khusus di masalah haji dibedakan. Ada namanya wajib haji, ada namanya rukun haji. Bedanya apa? Bedanya wajib haji apabila tidak dikerjakan sah. Sah-sah saja. Namun dia kena denda, yaitu dam. Dam itu ada unta, ada kambing, ada seharga barang yang mesti diganti. Seperti orang yang berhubungan badan di masa ihram, itu bukan kambing, malah kena unta. Namun apabila kita meninggalkan wajib haji, maka orang tersebut kena 1 ekor kambing, ada 1 pelanggaran. Ini beda antara rukun dan wajib. Dan apabila seseorang tidak melakukan rukun haji, maka hajinya tidak sah. Apabila orang tidak melakukan wajib haji, hajinya sah, tapi tidak sempurna. Itu bedanya. Namun di selain masalah haji, di mazhab kita ada namanya sunat ab'ad. Tadi sebelum kita salat subuh ada sunat 2 rakaat. Rakaat ini qabla subhi afdalu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan isinya, yaitu qabliyah subuh.
atau yang dinamakan dengan sunat fajar, atau yang dinamakan dengan rawatib subuh. Nama banyak, dia tok 1-2 rakaat tok. Ada orang tengku salat sebelum subuh sampai 6 rakaat, 4 rakaat. Mungkin dia salat qabliyah subuh di masa lampau tinggal, dia qada di waktu itu. Tapi dia beda tengku qabliyah subuh sama sunat fajar, berarti bodoh dia. Udah. Jadi kalau di mazhab lain wajib sama sunat, wajib sama rukun itu emang beda. Seperti mazhab Imam Hanafi. Mereka qabliyah subuh tadi itu salat wajib. Duha salat wajib, tahajud salat wajib. Sedangkan yang 5 itu salat fardu. Nah, itu beda-beda. Tapi ada orang Aceh bilang salat 5 waktu itu haram, itu kafir tu, walau lahir di Aceh. Kafir itu. Tak usah heran ada orang ngomong begitu, salat 5 waktu itu haram, itu dongeng. Kafir tu. Kalau kita mau tes peluru, boleh tes di kepala dia, cuma berurusan dengan negara. Macam-macam statement. Adalah wajib haji ialah yang pertama berniat dari miqat, yakni tempat tertentu di miqat, tempat tertentu, arah wilayah tempat tinggal kita. Disitulah kita wajib berniat haji. Misalnya kita berangkat dari Indonesia, tempat berniatnya di mana itu sudah ditentukan, walau di udara, nak mesti di darat. Walau ada pilihan-pilihan sebelum kita masuk kota Mekah, di mana kita niat. Maka keempat penjuru mata angin ada 4 itu. Maka mengambil niat bahawa kita ihram di tempat yang ditentukan itu adalah wajib haji. Mengambil niat di tempat yang sudah ditentukan itu adalah wajib haji. Apabila kita tidak berniat di tempat yang telah ditentukan, enggak apa-apa. Niat aja waktu sampai kita di Bukit Arafah. Karena mikat itu tempat niat, sedangkan ihram itu yaitu meniat. Saya ihram haji wajib. Saya ihram haji wajib dan umrah haji. Itu dalam hati kita. Maka sudah diwajibkan kita di waktu itu mentaati semua hukum-hukum yang telah kita pelajari tadi, yaitu haram yang tadinya halal. Seperti memakai baju yang terkurung dengan jahitan, dah tak boleh lagi, harus selempang. Menutup kepala tidak boleh lagi, harus tidak bertutup kepala. Nah, itu misal. Jadi makna miqat itu mengambil niat tadi di tempat yang ditentukan. Yang kedua, berpakaian lepas tidak meliputi badan bagi laki-laki. Maka berpakaian lepas ini artinya jangan dikurung sama benang. Walau baju kita tetap berbenang, selempang, sehingga yang kedudukan sarung satu, kedudukan baju satu laki. Maka kedudukan baju sebelum selesai tawaf sunat ketiak nampak sebelah, bahu nampak sebelah, berarti baju di bawah ketiak. Setelah tawaf kita sudah sa'i, misalnya orang umrah naik lagi ke atas dua-dua. Dua-dua di atas bahu tak masalah, asal jangan dikurung dengan jahitan. Dikurung dengan ikat pinggang boleh, dikurung dengan peniti boleh. Di sana banyak dijual peniti. Jadi
kita kalau mau pakai celana dalam tengku nggak boleh. Kena kambing pakai celana dalam. Yang celana dalam terkurung. Karena celana dalam kita buatkan kain seperti pampers, pasang depan, pasang belakang, ikat. Itu tidak masalah. Boleh pakai celana dalam begitu. Karena enggak enak bergerak-gerak. Bola kita itu yang menyebabkan susah berjalan. Apalagi gede dikit, kadang-kadang hernia misalnya. Yang ketiga, bermalam di Muzdalifah pada malam 10 lewat tengah malam. Udah. Ini gini. Ini yang jadi rukun haji dan wajib haji. Not pertama melaksanakan haji yaitu niat di tempatnya. Sudah kita niat di tempat yang ditentukan, saya ihram haji. Pakailah baju. Pakai baju sudah selesai, habis itu niat. Kalau itu haji pertama wajib. Kalau haji kedua sunat. Lalu kemana kita? Mulai kegiatan kita itu terjadi yaitu di tanggal 9 Zulhijjah atau hari megang. Berangkatlah kita ke Jabal Nur, Jabal Rahmah, yaitu Bukit Arafah namanya. Ada satu lokasi, berarti kalau kita sekarang Selawah, Sare namanya, kan begitu. Jangan kebingungan dengan nama. Jabal Rahmah, berangkat kita. Jadi di Jabal Rahmah itu ada di alokasi segini yang namanya Bukit Arafah. Misalnya Selam Jabat misal. Udah. Setiba kita di Jabal Rahmah tu tak mesti di momen tempat yang ada batu orang foto-foto tu. Samping-samping boleh, asal masih dalam lokasi Bukit Arafah. Maka berdiri kita sejenak saja, sekedip mata di situ sudah sah. Lebih lama lebih mulia. Kita niat di hati, koneksi, itu adalah wukuf kita. Itu adalah wukuf kita. Wukuf itu yaitu standby di situ sejenak. Cuma itu kewajibannya. Masalah hari itu malaikat turun ke bukit itu, di situ ketemu Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Hari itu hari yang pendosa, itu nomor 2. Kita dah itu selesai. Dan boleh berwukuf itu tetap setelah solat zuhur. Itu waktu not. Berkekalan waktu sampai subuh. Habis subuh habis. Masuk subuh habis waktu. Nah, jadi dari habis zuhur sampai waktu subuh. Waktu subuh kan dah hari raya tu. Jadi kita solat zuhur sulit itu karena waktunya waktu zuhur. Maka diajaklah oleh orang-orang yang tukang bodoh-bodohi orang, baik di Nanggro Aceh Darussalam dan Nanggro lain, kita tidak salat subuh di sini. Sama-sama kita ikut sunnah Nabi menjamak. Kita tidak solat zuhur di sini. Sama-sama kita ikut sunnah Nabi menjamak zuhur kita di asar. Hukumnya dosa besar. Karena satu salat tambah satu salat banding satu paket haji masih besar satu salat. Nah, jadi jangan. Baik dengar apa itu. Sampai ke Aceh, sampaikan ke MPU atau ke Serambi Indonesia, dia ngomong begitu. Protap itu menentang agama itu. Jadi kita tetap upayakan salat zuhur. Salat zuhur itu tak mesti di masjid. Di situ boleh. Kita lagi ke pepet, tak ada air misalnya susah, bisa temom. Udah salat zuhur terus. Habis salat zuhur, tindakan setelah seseorang wukuf itu berarti dia sudah dapat 2 hal.
ihram, niat ihram di tempat yang ditentukan, kemudian berkekalan ihramnya. Kemudian dia sudah wukuf. Di sini dia bisa pilih. Kampung dia wukuf no, kali tadang Bukit Arafah. Dia pilih dua hal. Boleh kita langsung ke Mina, boleh satu lagi kita ke Mekah. Boleh ke Mina, boleh ke Mekah. Mau pilih yang mana? Itu kondisi kita setelah Arafah. Sebab rukun haji, ihram, tawaf, sa'i, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahlul, tertib. Sekarang ihram udah, wukuf udah, baru dua. Ada wajib haji, paket yang lain dia, itu untuk kesempurnaan haji. Ihram di mikat, di tempat yang ditentukan, udah. Yang kedua, kita bermalam di malam hari raya di Muzdalifah dan melempar jamarah Aqabah. Kemudian bermalam di Mina malam 11, 12, 13. 11, 12, 13 di Mina. Udah. Dan melempar jamarah ula wusta Aqabah. Jadi yang dikatakan ula wusta Aqabah, jamarah momentum atau tugu 1, tugu 2, tugu 3, itu ula wusta Aqabah. Jangan bingung dengan nama. Udah. Maka disebabkan karena demikian, kita memilih untuk ke sana, ke Mina. Kalau kita memilih ke Mina, kita nanti malam sampai Mina, lempar dulu jamarah nomor 3. Setelah lempar jamarah nomor 3, kita malam hari raya, ini kan tadi hari megang. Tadi hari megang wukuf. Malam hari raya kita bermalam di Muzdalifah. Itu sudah boleh tahlul. Namanya nafar awal. Ambil gunting, trek, potong rambut. Dah boleh buka baju. Yang enggak boleh setubuhan sama istri, membunuh binatang buruan, enggak boleh. Tapi dah bisa pakai celana. Dah boleh mandi, dah boleh pakai bau-bauan. Semata-mata sudah sempat kita dari wukuf tadi, lempar jamarah Aqabah. Habis itu pergi terus ke Muzdalifah. Enggak pergi terus boleh juga, mengopi-ngopi dulu. Pas tengah malam nanti baru dihitung kita bermalam di Muzdalifah. Kita harus ada tidur di situ. Muzdalifah lu malam 10. Itu namanya nafar awal. Di Mina malam 11, 12, 13. Nanti dijelaskan. Ini tadi kan hari 9, malam 10. Ada teknik nomor 2. Jangan kita ke Mina, ke Mekah kita. Pergi tawaf wajib dulu. Tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, tidak lanjutkan sa'i, sudah boleh potong rambut, kita sudah selesai ihram nafar awal. Arti ihram nafar awal, ihram ronde 1. Ada ihram ronde 2 kita. Ronde pertama tadi, kalau kita sudah lewati, kita sudah boleh buka baju ihram, tapi tidak boleh setubuhan sama istri. Tidak boleh pakai Rexona wangi-wangian. Tapi kalau enggak diberitahu, kita dijerai sama mentor. Jangan buka baju, jangan pakai wangi-wangian. Udah kita bertahan terus sampai 3 hari, capek. Padahal udah nafar awal, udah merdeka 1. Ada 1 lagi merdeka 2. Udah. Yang kedua, yang ketiga bermalam di Muzdalifah. Yang pertama tadi niat di mikat. Yang kedua berpakaian lepas, tidak meliputi badan bagi laki-laki. Jaraknya enggak jauh, cuma beberapa kilo antara Muzdalifah dan Mina.
Malam 10 lewat tengah malam. Kita teringat ni bermalam di Muzdalifah. Ada kem tidur kita di kem tu. Kerja apa tengku? Ada salat khusus? Enggak ada. Ada zikir khusus? Enggak ada. Apa juga? Jadikan itu taubat, minta ampun pada Allah. Banyak selawat, baca Quran, silakan. Ilu nunggu panai lu putaho tabo tabi Aceh, si kamu berapa kong Aceh tarik bekong inan. Boleh juga mempahala anak. Udah. Kemudian yang keempat, melempar jamarah Aqabah dengan 7 batu pada hari 10 Zulhijjah. Udah. Kapan tadi waktu lempar jamarah Aqabah? Udah masuk hari raya. Jadi dengar ini estafetnya lagi. Baru kita dapat nafar awal. Ini udah kadang kita dah nangis-nangis di Bukit Arafah udah sore. Lalu berangkat naik mobil yang disediakan atau enggak ada misalnya kakengen dapat menuju Muzdalifah. Baru dihitung bermalam di Muzdalifah sudah tengah malam. Berarti tengah malam 7 ke 7 belah 2. Di mana letak tengah malamnya? Udah. Setelah tengah malam dah lewat jam 1, kita terus masih dalam ihram, ibadat-ibadat dulu. Udah masuk hari raya. Dan kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru mulai sah. Sah kita ambil batu 49 biji menuju, kita tanya-tanya sama polisi, jamarah Aqabah, jamarah Aqabah, dia tunjuk situ. Atau jamarah karena tidak terlalu jauh-jauh antara jamarah dengan jamarah. Kita yang perlu cuma nomor 3, bukan perlu nomor 1, nomor 2. Lemparlah itu. Setelah lempar, ambil gunting dalam tas, krek. Itu kita dah boleh buka baju, kaji amano. Jid sembahyang Hari Raya. Umat tengku kok sembahyang Hari Raya mendesak-desaknya mana mungkin tengku. Sembahyang Hari Raya sah dikerjakan seorang diri dengan mengerjakan salat sunat biasa di niat Aidil Fitri. Kalau mampu jamaah ya sama-sama. Tapi karena kita kesibukan banyak, keadaan mendesak, orang ramai, kita salat sendiri sah. Tak mesti ikut jamaah. Ada. Kemudian daripada itu sudah selesai. Itu sudah selesai kita tahlul yang pertama, yaitu nafar awal. Kemudian program selanjutnya ikut skedul, pergi salat dan sebagainya. Yang kelima, bermalam di Mina 3 malam. Yang keenam, melempar 3 jamarah 3 kali 11, 12, 13 Zulhijjah. Masing-masing 7 batu, jamrah ula, jamratul usta dan jamratul Aqabah. Momentum Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar melempari iblis dijadikan momentum bagi kita untuk melempari batu tempat posisi jin dulu menggoda mereka bertiga. Itu dikerjakan di hari 11. Berarti hari raya kedua. Hari raya ketiga, hari raya keempat. 3 hari raya ini, 3 momentum itu kita lempar. 3 monumen itu kita lempar. 7 kali. Besok lagi. Jadi saya mengulang lagi tengok. Enggak ada sunat itu. Lempar 5 kali 7, 10 kali 7. Lon tengku jamarah, tengku tituro. Rata pembe nak betul rom. Emosi tak lon. Enggak ada guna tu. Itu cuma untuk melunasi wajib haji. Udah lempar jamarah, balik ke camp, balik ke
penginapan Mina, zikir-zikir kita. Ni belum pulang ke Mekah ni kalau orang yang bermalam di Muzdalifah. Kalau orang yang tadi dia ambil solusi pergi tawaf, dia setelah tawaf kan dah nafar awal, udah dia tahlul pertama, dia dari sana balik ke Muzdalifah supaya bisa kerjakan wajib haji di malam 10. Kemudian lanjut terus kegiatan dia di Mina. Hari keempat dia baru balik ke Mekah. Kalau orang ini dari Bukit Arafah, dia langsung ke Mina. Dia belum tawaf ni. Hari keempat dia baru balik ke Mekah, baru di sana tawaf. Ini diingat pelajaran ni. Kalau nggak ngerti nanti besok-besok bisa. Karena kita ke sana emang bawa duit. Jadi kalau kita mau tawaf terus supaya selesai rukun haji selanjutnya, tinggal duit. Taksi 2 kali lipat di musim haji, enggak masalah. Tapi jalan pun boleh. Sekitar 12,5 km kalau dari Bukit Arafah. Berarti 2 kali 20, 24, 25. Dari situ ke Muzdalifah kalau enggak salah 40 kilo. Itu dah perlu naik mobil. Dan ada jamaah-jamaah yang khusus jalan kaki mereka. Pergi langsung tawaf, habis wukuf. Karena waktu jedanya lama kali. Ini kita wukuf selesailah jam 3. Jeda kita bermalam di Muzdalifah kan nanti sampai tengah malam. Banyak waktu. Kita kan perlu mau bebas dulu nih. Ada Datuk Ilu Tamano kaji kan. Mana haji mana? Ibu yang hanjit merumpak ni. Merumpak je, hanjit merumpak bit-bit. Udah. Itulah ibadat haji, tidak berat. Tapi filosofinya yang berat. Apa filosofi? Filosofi ihram. Nabi Adam padahal lupa makan buah khuldi tapi telah melanggar janji Allah. Maka beliau merasa terhina pendosa, Allah telanjangi. Maka disuruh pakai baju selempang sebagaimana beliau dulu cuma pakai daun-daunan. Ingat diri hai manusia, selalu berada dalam dosa, tobatlah kepada Allah. Dipisahkan dengan isteri selama 40 tahun. Karena tobatnya Allah kabulkan kembali permintaannya, ketemu dengan isteri di Bukit Arafah. Maka bukit itu bertemu antara suami dan isteri, jaga hubungan suami dan isteri. Karena kalau lagi ada kita muak terhadap dia, kalau udah enggak ada selalu teringat. Di bukit itu adalah bukit yang Allah rahmati. Di bukit itu turun malaikat di hari itu. Di bukit itu diampunkan dosa. Harus kita mikirkan hal demikian sebagai filosofi minta ampun dosa. Begitu juga Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun di sana, Allah kabulkan. Lalu bermalam di Muzdalifah. Itu adalah titik-titik di mana Nabi Ibrahim belum pasti atas perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Beliau masih tarawna atau tarwiyah, masih bimbang. Adakah ini benar? Allah memerintahkan saya untuk menyembelih anak saya. Maka kebimbangan beliau terjawab bahwa itu benar. Bahwa itu benar. Kemudian daripada itu, esok hari beliau menyembelih anaknya. Sudah pasti bahwa itu disuruh sembelih. Lalu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Siti Hajar, begitu mereka. Juga Nabi digoda syaitan. Padahal anak yang dicinta tok satu-satunya. Mereka rela menyembelih, mereka lawan syaitan dengan pelampiasan melempari batu. Maka kenapa saya menjadi pengikut syaitan? Itu yang dipikir. Kuat telung lawan aku tung kenang sang-sang menyum lalau-le aku. Si kenang aja long lawa. Ana perle. Yang perle rasa. Ke rasa kenang, rasa kita nyonya
rukhsa wa la tattabi'u khutuwati syaitan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Tapi kita jadi pengikut syaitan. Ini sudah di sini kita lempari syaitan pulang kampung, jangan lagi ikut syaitan jadi musuh syaitan. Ini enggak pulang kampung dari haji. Duk abang kedai kopi peh batai, idih tecok batai, tak lempar jamarah, ino tapeh batai, enam, begitu cerita. Hana arti filosofi yang penting. Ya. Kemudian daripadanya kau selesai benar, alhamdulillah. Kala katanya tahlul pertama. Kemudian yang ketujuh, menjaga diri dari larangan waktu ihram. Menjaga diri dari larangan waktu ihram. Jadi kalau udah nafar awal, itu stadium haramnya udah kurang, tidak semua. Larangan waktu ihram yang pertama, bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang meliputi badan seperti celana, kaos, sepatu, kaos kaki, dan dilarang menutup kepala. Sehingga ada orang bilang boleh pakai selop yang kayak sepatu depan tapi belakang terbuka. Ada selop-selop tu kayak selop lintu tu. Itu boleh. Tapi kalau sepatu enggak boleh. Tapi yang mulia jangan selop saja. Tengku saya berkorban, tengku saya pakai ceker ayam, tengku enggak pakai alas kaki. Kalau gara-gara itu pecah kaki, berdarah, berarti itu jelek. Karena menyiksa diri. Pakailah selop. Karena Nabi Adam dulu gimana tengku, jangan. Kita beda alam, ekstrim alam Arab. Yang kedua, bagi perempuan hanya dilarang tutup muka dan memakai kaos tangan. Arti dan di sini, dan tidak boleh tutup muka. Muka kan ini ikut dagu, ini kuping ke sini. Jadi di sini pasti tertutup jilbabnya. Enggak apa-apa karena enggak bisa nutup begini. Kalau enggak tutup di sini. Kemudian enggak boleh pakai kaos tangan. Ini ada jamaah umroh sakit itu. Jadi kata tengku mereka yang enggak boleh nampak, yang enggak boleh tutup tapak tangan. Ini wajib tutup dibilang. Sehingga dibuatlah mindset begini. Coloklah ke tangan harus tutup nyambangai. Yang betul je no hanjit top. Jadi mereka jaga ini jangan tertutup. Udah. Namun dikarenakan jilbabnya besar, masuklah ini dalam jilbab. Adakah dikatakan tertutup? Enggak. Jangan-jangan pakaiannya ada model tutup ini. Masuk dia ke jilbab. Enggak apa-apa. Kemudian jangan tutup muka. Pas dia tidur ambil selimut tutup muka. Kena ihram tu. Kena denda ihram. Kalau kita lelaki tidur ambil tutup selimut kepala, kena ihram juga. Maka hati-hati. Kemudian daripada itu selanjutnya, yang ketiga, dilarang memakai wangi-wangian bagi laki-laki perempuan walau bau tengi behangi ada Rexona aja. Sebelum kita niat ihram, taruh Rexona, Hipka, atau lebih mulia jangan pengaruh ke baju kuning, air tawah. Itu benda alami, dijual memang untuk obat ketek. Taruh baru niat ihram di awal. Ini enggak isteri kita termasuk wangi-wangian, iaitu menghias diri. Padahal ihram kacok bedak keli, tempe, bohlip. Ini ihram yang betul-betul bangai. Yang keempat, dilarang pula menggugurkan rambut bagi keduanya. Jadi baru lun perut napah. Atau lun perut napah. Lalai kumih le janggut.
Leon perut dah napah. Yang kena kemeng gara-gara tarik bunuh. Tidak boleh. Kita ingati orang, orang ingati kita. Di waktu itu hanjir. Itu hari terlarang. Sebelum kita nafar awal. Yang keempat, yang kelima, dilarang memotong kuku bagi keduanya. Baik ambil guna kuku, baik ada orang makan-makan kuku. Kecuali sudah luka. Karena kena batu luka berdarah dia. Kok kena kain, aduh, itu boleh potong. Namanya darurat. Yang keenam, apa itu? Meminyaki rambut. Nggak boleh taruh minyak rambut di masa itu. Yang ketujuh, memburu binatang darat yang bangsa diburu. Udah. Merpati bin Ali sana. Nak kapah. Dah panggang duk limau nak siapa. Si kai kampung domba beneng kawi. Duk tataron. Taron tuknya masa ihram itu hukumnya haram. Itu berkelanjutan, tak boleh walau sudah nafar awal. Kalau minyak wangi, tutup kepala, baju berkurung, minyak rambut, itu bercukur, potong kuku, cabut rambut, itu setelah nafar awal aman. Tapi berburu, memotong tumbuhan, hubungan badan, itu masih tidak boleh. Kekal sampai habis syukur setelah sa'i. Yang kedelapan, akad nikah. Nikah enggak sah, hukum haram. Ini kita masih di Mina, hari keempat. Berangkat ke Mekah untuk tawaf. Habis tawaf, sa'i. Sa'i lari-lari berjalan 7 kali di antara Safa dan Marwah. Habis itu baru boleh potong rambut. Itu baru selesai kita haji. Jadi semasa habis tawaf, sudah sepakat tadi Bang Kamal sebagai qadhi, saya saksi. Si wanita di situ kan akad nikah ke Kaabah. Foto bersama dia. Ya nak sah nikah punya golong tahlul. Kon malim bangai. Tapi kok dah tahlul lama. Dah siap sa'i, balik lagi kita ke sini. Dah siap sa'i, dah potong rambut, kan dah selesai. Balik lagi ke Kaabah nikah. Nikah paling kata trip tahan. Tempat kemak Masjid Raya. Yang ke-9, berlazat dengan perempuan. Itu hubungan badan. Yang ke-10, bersetubuh. Berlazat-lazat ini semi. Yang ke-10, bersetubuh. Itu dah penuh, itu enggak semi lagi. Yang ke-11, menikahkan. Jadi bukan nikah pribadi dan nikahkan orang, nikah pribadi sama. Sama-sama haram. Jadi kalau kita bidang rentetan yang beda, habis wukuf ada orang ke Muzdalifah dan Mina untuk melakukan bermalam dan lempar jamarah. Dia bermalam dulu di Muzdalifah, ibadat-ibadat, besok pagi lempar jamarah, dia sudah boleh bercukur kali pertama, potong rambut dikit ya, atau botai. Nah, itu sudah hilang wajib yang taruh wangi-wangian, minyak rambut, potong kuku, pakai baju, dah hilang. Tinggal satu lagi wajib dia tahan, jangan bersetubuh, berburu dan sebagainya. Dia sambung bermalam malam 11, 12, 13 di situ, dan siangnya dia lempar jamarah. 3 hari. Hari ke-4 hari raya dia menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf sa'i. Lalu dia tahlul, selesai dia haji. Sebagian orang
Habis dia wukuf, dia ke sana, pergi ambil tawaf dulu. Walau tidak bersa'i, dia sudah boleh bercukur. Krik. Sudah hilang haram ihram nafar awal. Lalu balik dia ke Muzdalifah untuk mengambil bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina. Jadi kita lihat, kami di Mina, campnya agak sangat susah. Tak ada air, juga sangat panas. Dicerita di TV misalnya. Apa tu di Mina? Rupanya ada wajib haji. Tugas pemerintah Arab Saudi membuat kamp-kamp. Tengku, kok enggak dibuat hotel terus? Enggak muat dengan kampmu. Muat, itulah kamp, tempat bermalam di Mina dan Muzdalifah. Muzdalifah nama kampung, Lam Jabat. Mina kampung Pi. Itulah pemahaman Muzdalifah sama Mina, beda kampung. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marja'u wal ma'ab wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu untuk diri pribadi, kalau mampu untuk orang lain. Yang terpenting jadi ibadah. Karena kata Nabi, huduru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah. Hadir pada majlis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat, membesuk 1000 orang sakit dan mentajhid 1000 orang mayat. Wa min qiraatil Quran ya Rasul, kalau dibanding dengan baca Quran bagaimana ya Rasul? La yanfa'una al-Quran illa bi ilmi. Tidak berguna Quran kecuali dengan ilmu. Maka alhamdulillah di subuh ini kita sudah ibadah. Semoga dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli